Bayangkan satu hal ini, bukan soal apakah UFO itu nyata, tapi jika mereka memang sudah ada sejak lama, kenapa kita sebagai umat manusia baru mulai mendengar semuanya sekarang? Kenapa bukan 50 tahun lalu? Kenapa bukan saat manusia pertama kali menginjak bulan? Kenapa baru hari ini ketika dunia sedang lelah, terpecah, dan penuh krisis? Pertanyaan ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar apakah UFO itu nyata? Karena jawaban sebenarnya mungkin tidak ada hubungannya dengan alien sama sekali. Selama puluhan tahun, pemerintah terutama Amerika Serikat menolak mentah-mentah segala laporan tentang UFO. Pilot dianggap berhalusinasi, saksi disebut keliru, rekaman dinyatakan cacat. Namun ironisnya, lembaga yang sama secara diam-diam justru mengumpulkan laporan itu dengan sangat serius. Dalam arsip yang kemudian dideklasifikasi oleh CIA, ditemukan ribuan halaman laporan tentang objek terbang tak dikenal, bukan dari warga sipil, melainkan dari pelat militer, radar pertahanan, dan satelit pengintai. Pertanyaannya, jika ini semua omong kosong, kenapa dikunci sebagai rahasia negara? Psikolog ternama Carl Jung pernah menulis bahwa UFO bukan sekadar fenomena fisik tetapi fenomena psikologis kolektif. Bukan berarti UFO itu halusinasi, melainkan dampaknya terhadap kesadaran manusia terlalu besar. Bayangkan pada tahun 1950-an, dunia baru keluar dari perang dunia. Bom nuklir baru saja diperkenalkan. Kepercayaan manusia pada stabilitas realitas masih rapuh. Jika pada masa itu pemerintah berkata, "Ya, mungkin kita tidak sendirian di alam semesta," maka tatanan psikologis global bisa runtuh. Agama dipertanyakan, negara kehilangan otoritas moral. Manusia sadar bahwa mereka bukan pusat alam semesta, dan itu terlalu berbahaya. We have not been hiding anything. The investigations have been made public. None of the evidence that I have examined would indicate any proof at all that we are being visited by extraterrestrials. Mantan penasihat proyek UFO Angkatan Udara Amerika Serikat, J. Allen Hynek, awalnya skeptis. Ia ditugaskan untuk membantah fenomena UFO. Namun seiring waktu, Hynek justru berubah arah. Ia menyimpulkan bahwa sebagian kecil kasus UFO tidak bisa dijelaskan dengan teknologi manusia manapun. Masalahnya bukan sekadar apa itu UFO, melainkan siapa yang mengontrol narasi. Jika teknologi asing itu nyata, siapa yang berhak memilikinya? Siapa yang akan memanfaatkannya sebagai senjata? Siapa yang tiba-tiba menjadi kekuatan global tertinggi? Dalam dunia politik, informasi adalah senjata, dan UFO mungkin adalah senjata paling berbahaya yang pernah ada. Also known as UFOs. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. I know the exact locations. Bayangkan jika pemerintah jujur sejak awal, bahwa mungkin ada entitas non-manusia yang lebih maju. Bahwa sejarah manusia tidak sesederhana yang diajarkan di sekolah. Kita tidak hanya akan panik, kita akan merombak seluruh identitas kita sebagai spesies.
Sosiolog menyebut ini sebagai ontological shock, guncangan terhadap makna keberadaan. Itulah sebabnya, menurut beberapa analis intelijen, kebenaran tidak disampaikan sekaligus, melainkan diteteskan perlahan. Film, serial, budaya pop, diskusi ilmiah, bukan untuk hiburan semata, melainkan latihan mental kolektif. Namun, ada satu detail yang sering luput. Pada tahun-tahun terakhir, FBI dan Pentagon tidak lagi bertanya apakah UFO itu nyata, melainkan siapa yang mengoperasikannya. Itu perubahan bahasa yang sangat penting. Dari apakah ini ada, menjadi siapa di balik ini. Dan jawaban sementara mereka, bukan Rusia, bukan China, bukan manusia. Sekarang kita sampai pada pertanyaan paling berbahaya. Kenapa baru sekarang? Jawaban paling sederhana mungkin bukan karena kita akhirnya menemukan bukti, melainkan karena kita sudah tidak bisa lagi menyembunyikannya. Langit penuh satelit sipil, teknologi kamera ada di tangan semua orang. Radar komersial semakin canggih. Kebenaran tidak lagi bisa dikurung dalam lemari besi rahasia. Namun twistnya ada di sini. Bagaimana jika kebenaran itu selalu ada, tapi bukan pemerintah yang belum siap, melainkan kita? Bagaimana jika pertanyaannya bukan kenapa mereka baru memberitahu sekarang, tetapi apakah manusia akhirnya cukup matang untuk mendengarnya? Dan jika suatu hari nanti pengungkapan penuh benar-benar terjadi, mungkin yang paling mengejutkan bukanlah bahwa kita tidak sendirian di alam semesta, melainkan kenyataan bahwa kita sudah lama tahu dan memilih untuk tidak percaya.